Oke, saudara-saudara, Shalom dan Merry Christmas, serta selamat menyambut tahun baru 2021 yang tinggal 3 hari. Hari ini 29, besok 30, lusa 31. Jadi kita hanya ada 2 hari di dalam tahun 2020. Nah, saudara, malam hari ini saya ingin kongsikan 2 perkara. Yang pertama berkaitan dengan apa yang kita alami sepanjang tahun 2020 dan apa yang akan kita alami dan pada tahun 2021 dan bagaimana kita untuk menghadapinya. Nah, saya baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, untuk tahun 2020 ini kita telah mengalami goncangan yang sangat besar. Tidak pasti apakah ada lagi goncangan yang lebih besar, kecuali yang ketika Tuhan membuka meterai sehingga trompet itu dibunyikan, dan sememangnya masa itu adalah masa yang sangat dahsyat. Nah, sepanjang tahun 2020 kita mengalami goncangan. Dan goncangan ini adalah secara global dan saya bagikan kepada 3. Yaitu yang pertama, goncangan global tentang penyakit. Nah, kalau kita lihat di dalam bacaan itu tadi, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar inilah penyakit yang berjangkit, dan seperti yang kita alami pada tahun 2020 ini, kita ada sejenis penyakit yaitu coronavirus atau COVID-19 yang begitu mudah menyebar, menjangkiti orang lain. Dan yang sedihnya ialah ada virus yang bermutasi, coronavirus yang bermutasi, sehingga seperti yang diumum oleh Kementerian Kesehatan itu, kekuatan atau daya jangkitnya itu sebanyak 70%. Jadi itu sangat luar biasa lah. Oke, dan ini mau menyebabkan COVID-19 menyebabkan seluruh dunia dalam penderitaan dari bermula penghujung tahun lalu lagi, tapi hanya awal tahun ini dia mulai tersebar luas, dan sehingga hari ini pun penyakit ini masih tidak dapat dibendung. Nah, akibat daripada mutasi COVID-19 ini, yang pihak kesehatan dunia memberi nomor atau nama, yaitu E701V. Saya tidak tahu apa maksud itu, tapi itulah nama kepada COVID-19 yang bermutasi tersebut. Akibatnya beberapa negara di Eropa ini mulai membuat lockdown, dan terutamanya mereka tidak mau menerima orang-orang yang datang dari England atau United Kingdom. Dan seterusnya, goncangan yang melanda dunia ialah berkaitan dengan ekonomi. Nah, apabila menyebut tentang ekonomi, dia agak luas sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, selepas dikatakan penyakit sampar, baru dia sambung lagi dan kelaparan.
sepertinya dia berkaitan penyakit sampar dan kelaparan. Nah, saudara, dulu bila sebut tentang kelaparan ini kan, hal pertama yang saya pikir ialah kemungkinan itu kemarau yang berpanjangan. Tetapi sepanjang tahun 2020 ini rasanya kemarau tidak melanda dunia, melainkan dilanda oleh hujan yang lebat. Dan akibatnya daripada kelaparan ini diakibatkan oleh dua perkara bagi tahun 2020. Yang pertama, bekalan makanan itu berkurangan karena rosak disebabkan oleh banjir. Kita tahu banyak negara dilanda banjir, termasuk juga di Sabah. Kadang-kadang satu hari atau beberapa jam sejak hujan terus banjir. Dan akibatnya bekalan makanan atau yang ditanam, yang menjadi makanan itu rusak. Contohnya saja seperti padi, kalau kena banjir itu confirm dia tidak dapat dituai. Yang kedua, ekonomi ini disebabkan oleh virus tadi. Disebabkan karena meledaknya coronavirus ini, maka khususnya negara kita, bahkan negara lain juga terpaksa buat lockdown. Dan disebabkan lockdown, peniaga-peniaga, apalagi peniaga-peniaga kecil, sedangkan peniaga-peniaga yang agak besar pun banyak yang tutup kedai. Dan akibatnya ramailah orang yang menganggur, tiada pekerjaan, dan tiada uang untuk membeli makanan. Dan bagi saya inilah kelaparan itu. Tidak semestinya disebabkan oleh kemarau, tetapi disebabkan oleh karena ekonomi, tiada pekerjaan. Dan yang tadi itu karena bahan yang menghasilkan makanan, tanam-tanaman, itu rusak disebabkan oleh banjir. Oke, yang seterusnya ialah goncangan tentang bencana. Disebutkan juga di sini gempa bumi, dan yang seterusnya di ujung-ujung di sini akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan ini tidak diperincikan apakah benda itu. Jadi ialah apa saja yang terjadi yang mengejutkan sudah tentu termasuk di sini. Contohnya banjir besar yang melanda banyak negara. Di sini tidak disebutkan banjir, tetapi banjir besar yang melanda banyak negara itu mengejutkan. Selain daripada gempa bumi yang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Jadi saudara, kita lihat sepanjang tahun 2020 ini ada 3 perkara yang melanda dunia secara global, yaitu goncangan tentang penyakit, goncangan tentang ekonomi, dan goncangan tentang bencana. Nah, inilah yang terjadi pada sepanjang tahun 2020. Jadi apakah harapan kita untuk tahun 2021? Sudah tentu, dan saya sangat percaya bahwa kita mengharapkan supaya dunia semakin pulih. Tetapi apakah itu ada jaminan? Kita tidak tahu, saudara. Kita mengharapkan supaya pada tahun 2021 keadaan goncangan itu tadi, 3 jenis, itu mereda, berkurangan. Dan akhirnya barangkali seperti virus, akhirnya virus ini akan punah. Itu harapan kita. Tapi apakah itu yang akan terjadi? Kita tidak tahu.
Apalagi tahun depan. Besok pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, harapan kita pada tahun 2021 ini, kemungkinan juga apa yang melanda pada tahun 2020 itu masih sama. Dia stabil, dia sama saja. Gempa bumi yang dahsyat terjadi di mana-mana, hal-hal yang mengejutkan, banjir besar, merusakkan tanaman-tanaman, memusnahkan rumah, dan semuanya melanda seluruh dunia masih sama. Atau ini yang menakutkan, semakin menjadi-jadi. Maksudnya semakin teruk. Nah, kalau kita lihat kepada bencana penyakit itu, nampaknya seperti dunia tiada pengharapan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena belum pun kita hasilkan, benar-benar hasilkan vaksin yang mampu menghalang COVID-19 ini daripada merebak. COVID-19 sudah bermutasi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Belum habis tahun, dia sudah bermutasi dan lebih cepat, 70% lebih cepat dia merebak. Bayangkan kalau dia 70% lebih cepat merebak dan 70% dia lebih ganas. Nampaknya kita seperti malap pada tahun 2021 karena setakat yang saya tahu COVID-19 ini sudah beberapa kali bermutasi. Saya tidak mengharapkan itu terjadi, tetapi bayangkan tahun depan virus corona bermutasi lagi dan menjadi jauh lebih cepat merebak dan lebih berbahaya. Langsung saya teringat nubuatan, pernyataan daripada, saya lupa itu sebenarnya, lebih kurang bulan 7, bulan 8 yang lalu, itu kena viral, di mana akan ada virus yang lebih ganas, lebih jahat daripada COVID-19. Nah, sekarang bulan 12, penghujung bulan 12, penghujung tahun, itu bagi saya itu sudah digenapi. Tapi bagaimana kalau ada yang lebih ganas daripada itu pada tahun depan, 2021? Sudah tentu, saudara, sepertinya kita ini tiada harapan. Kemungkinan kita memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar vaksin. Sesuatu yang lebih canggih, yang mampu melawan virus tersebut. Dan bukan hanya virus corona, tetapi kemungkinan virus lain. Maksud saya seperti yang diwar-warkan sebelum ini, yaitu kita perlu menerima suntikan daripada itu chip komputer. Nah, chip komputer ini dia bagi saya itu jauh lebih canggih karena dia boleh mengesan sebarang jenis penyakit atau virus yang masuk dalam badan. Otomatis dia akan cakap, otomatis dia akan bagi tahu, otomatis dia akan cadangkan apa obat yang sesuai untuk membunuh virus yang masuk dalam badan itu. Nah, saudara, kalau sudah begitu kan, belum mula ini vaksin, mungkin ini adalah
sebagai cara bagi iblis untuk masuk lebih dalam. Dia mula-mula vaksin saja, dan bila sampai kepada chip komputer itu, di sanalah kemungkinan kebarangkalian ya mungkin kita sudah di akhir zaman lah. Ya. Jadi kita siapkan diri saja, mana tahu itu akan terjadi ya. Akhirnya kita terima itu chip komputer, dan chip komputer itulah yang akan bertindak balas untuk melawan penyakit dan sebagainya, atau itu yang memaklumkan kepada pihak hospital apa virus yang menyerang kita, dan mungkin sudah ada cadangan-cadangan obat yang digunakan untuk membunuh virus itu. Semakin bagus, tetapi kemungkinan juga chip komputer itu disalahgunakan untuk kontrol manusia. Sebab kita sudah menjadi sebagian daripada macam mesin lah, karena mampu menerima isyarat-isyarat melalui chip komputer itu. Karena bila kena scan kan, terus keluar data-data kita, duit kita berapa di bank, penyakit kita apa, dan sebagainya. Jadi kita tidak dapat elak itu. Yang dapat kita elak ialah jangan kena suntik. Oke, dan sebagai penghiburan dia, agak panjang. Sebagai penghiburan dia, saudara, saya baca firman Tuhan. Sebenarnya ada beberapa. Saya baca yang pertama di dalam Lukas pasal 2 ayat 10. Ini tema Natal kami tahun ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Oke, jangan takut. Dan beli baca seterusnya. Matius pasal 28 ayat 20. Ini janji Tuhan. 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan ini adalah firman Tuhan yang menjadi penghiburan, kesukaan. Dalam keadaan-keadaan begini kan, inilah yang selalu kena pos-pos, memberi penghiburan antara sesama. Saya baca Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini kata Tuhan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah saudara, itu adalah firman Tuhan sebagai kekuatan kita, penghiburan kita, dan andalan kita untuk kita menghadapi tahun-tahun khususnya mendatang ini, khususnya tahun 2021. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin keadaannya semakin baik pada tahun 2021, ataupun keadaannya sama saja seperti pada tahun ini, atau keadaannya itu yang benar-benar kita tidak harap sebenarnya, tapi kemungkinan itu terjadi, yaitu semakin menjadi-jadi. Jadi persiapkanlah hati kita untuk menghadapi tahun 2021 dengan berharap kepada Tuhan, karena dialah Allah yang memberikan perlindungan untuk kita. Percaya kepadanya, jangan takut, karena kata Tuhan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Baik saudara, sekian, Tuhan memberkati kita semua, dan selamat menyambut tahun baru 2021. Terima kasih.